Halo sahabat Rusmi, saya Teddy Anwar dari Divisi Project. Pada minggu kedua ini saya akan membahas suatu pembahasan yang menarik, yaitu dengan judul pembahasan semen. Nah, bagi kita yang mayoritas sebagai orang proyek, artinya kita perlu tahu dong sebetulnya apa sih bahan yang sering kita lihat sehari-hari. Dengan judul semen sebagai bahan pengikat dalam pembuatan beton. Kita masuk dulu kepada pendahuluan, yaitu material pembentuk beton. Apa aja sih sebetulnya material pembentuk beton ini? Secara umum, sebetulnya beton merupakan struktur yang terbuat dari pencampuran tiga bahan. Yang pertama, semen, agregat, dan air. Kemudian pada kasus-kasus tertentu untuk beton bangunan tertentu diadakannya bahan tambahan, yaitu dengan tujuan untuk memperkuat ataupun untuk melindungi dari faktor-faktor lain. Kemudian masuk ke dalam semen. Nah, pengertian semen. Semen adalah bahan yang bertindak sebagai pengikat agregat dalam suatu campuran beton atau biasa dikenal dengan secara umumnya yaitu binder. Nah, bubuk semen jika dicampur dengan air, adanya proses hidrasi akan berubah menjadi pasta. Nah, pasta inilah yang berperan penting sebagai lem yang mengikat butiran-butiran agregat dalam beton yang bakal mengikat batu serta pasir menjadi suatu beton. Nah, secara umum semen dibedakan atas dua jenis, yaitu semen hidrolis dan semen non-hidrolis. Yang pertama, semen hidrolis adalah semen yang mengeras apabila dicampur dengan air. Contoh, biasanya semen portland atau biasa semen yang digunakan pada pekerjaan-pekerjaan secara umum. Kemudian ada yang namanya semen hidrolis, non-hidrolis. Nah, untuk semen non-hidrolis merupakan semen yang tidak memerlukan air dalam proses pengerasannya. Contohnya itu adalah semen polimer. Jadi si semen tersebut sudah berbentuk seperti pasta dan akan langsung mengeras nantinya tanpa tambahan air. Nah, masuk ke dalam bahan baku semen Portland. Nah, untuk bahan bakunya tersendiri terdiri dari 7 bahan. Yang pertama kapur, silika, alumina, oksida besi, magnesia, alkali, serta sulfur trioksida. Bahan-bahan tersebut kemudian nanti bakal dicampur dengan kadar persentase yang berbeda-beda. Nah, kemudian masuk ke dalam proses manufaktur pembuatan semen Portland. Nah, secara umum terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, bahan-bahan dihaluskan, kemudian dicampur dengan sesuai perbandingan, kemudian dibakar dengan suhu 1400 derajat Celcius. Setelah itu didinginkan, serta ditambah campuran gipsum dengan dosis biasanya 3%. Kemudian dihaluskan kembali, baru dilakukan adanya pengemasan atau pengepakan. Nah, ini contoh proses pembakaran semen yang biasa disebut dengan klinker. Nah, pada pembuatan bahan semen ini terbagi menjadi dua, yaitu proses secara basah serta proses secara kering. Ya, untuk proses basah ini pasti melibatkan air dalam kondisi pencampurannya. Sedangkan untuk pembuatan semen secara kering yaitu penghalusan bahan bakunya dilakukan tanpa menambahkan air. Nah, ini senyawa kimia yang terkandung dalam semen. Nah, senyawa kimia yang terkandung dalam semen bisa dilihat dalam screen. Ada beberapa nama senyawa kimia yang terbagi menjadi 4 secara umum, yaitu trikalsium silikat, dikalsium silikat, terus trikalsium aluminat, serta tetrakalsium aluminoforide dengan kadar dalam semen yang berbeda-beda. Nah, ini tampilan grafis jumlah kandungan kimia dalam bahan baku semen. Nah, kemudian reaksi hidrasi semen. Nah, apa sih reaksi hidrasi itu? Reaksi hidrasi secara umumnya yaitu apabila semen dicampurkan dengan air, maka akan terjadi yang namanya disebut reaksi hidrasi. Nah, kemudian dari reaksi hidrasi semen ini akan menghasilkan senyawa kimia yang berbeda pula, seperti yang ditampilkan pada screen berikut. Kemudian masuk ke dalam kecepatan hidrasi semen. Nah, untuk kecepatan hidrasi ini dipengaruhi oleh beberapa waktu. Yang pertama, susunan senyawa semen.
kemudian kehalusan butiran semen, dan kemudian jumlah air yang dicampur perbandingannya. Nah, kemudian ini ada peran-peran senyawa semen pada reaksi hidrasi dengan artinya kita bisa memilih untuk kecepatan reaksinya dengan cepat, lambat, sangat cepat. Itu bisa diatur dengan pencampuran kadar persentase senyawa kimianya dan nanti akan menghasilkan kontribusi atau peran semen tersebut. Nah, ini bila ditampilkan dalam bentuk grafik perbandingannya waktu dengan persentase reaksi. Nah, ini selanjutnya ke sifat-sifat mekanik senyawa-senyawa semen. Dalam tampilan grafik, semakin waktunya banyak, maka kekuatan semen pun akan semakin meningkat. Nah, kemudian ke panas hidrasi. Nah, panas hidrasi merupakan panas yang terjadi pada saat semen bereaksi dengan air dan dinyatakan dalam kalori per gram. Panas hidrasi yang tinggi dapat menyebabkan retakan pada beton pada saat pendinginan. Untuk itu, biasanya di pekerjaan-pekerjaan gedung biasanya harus dilakukan perawatan atau biasa dikenal dengan sebutan curing. Nah, untuk pembetonan dengan volume yang sangat besar, perlu adanya metode khusus untuk mencegah perbedaan panas yang terjadi. Bisa dengan aditif khusus atau bisa juga dengan cooling system. Nah, kemudian masuk ke tipe semen serta kegunaannya. Secara umum kan mungkin kita hanya mengenal satu jenis semen yang beredar di pasaran toko-toko material. Namun sebetulnya berdasarkan ASTM spesifikasi C nomor 150 itu dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, semen tipe 1 yang bisa digunakan untuk pasangan bata, pembuatan tembok, terus pekerjaan trotoar. Itu yang sering kita lihat di proyek-proyek. Kemudian ada tipe semen yang kedua, itu biasanya untuk bangunan tebal seperti pilar, kolom, balok, dan lain-lain. Kemudian untuk tipe semen yang ketiga. Nah, untuk tipe semen yang ketiga ini biasanya digunakan untuk struktur yang mendesak. Misalnya perbaikan jalan tol, perbaikan jalan beton. Kemudian tipe semen yang keempat. Nah, untuk tipe semen yang keempat ini biasanya jenis khusus yang panas hidrasinya yang serendah-rendahnya. Nah, digunakan untuk bangunan beton massa besar seperti bendungan. Kemudian untuk tipe semen yang kelima yaitu yang mengandung banyak material yang dapat menahan jenis asam sulfat. Nah, biasanya tipe semen jenis ini digunakan pada pembangunan pabrik di industri kimia. Nah, ini merupakan karakteristik umum serta komposisi kimia masing-masing tipe semen dari tipe 1 sampai ke tipe 5. Kemudian masuk ke sifat-sifat semen. Nah, beberapa sifat fisik dan mekanik semen yang perlu diketahui adalah yang pertama, kehalusan semen. Yang kedua, waktu ikat awal semen, kemudian waktu ikat akhir semen, berat jenis semen, serta kekuatan semen. Nah, untuk kehalusan semen tersendiri biasanya dinyatakan dalam dua cara. Yang pertama, luas seluruh permukaan butiran dalam 1 kg semen atau biasa disebut dengan permukaan spesifik dengan satuan meter per kilogram. Caranya yaitu melalui percobaan dengan bantuan alat blind atau biasa disebut dengan turbidimeter. Kemudian yang kedua yaitu dengan diameter butiran. Nah, alat ini bisa diukur dengan analisa saringan dengan saringan nomor 170 menurut ASTM atau ukuran 0,09 mm. Ini persyaratan kehalusan semen berdasarkan SNI 152049 tahun 2004 dengan metode pengujian tersebut. Nah, ini pengaruh kehalusan semen terhadap kecepatan reaksi hidrasi. Semakin kecil ukuran butiran serta semakin besar luas permukaan total seluruh butiran, maka reaksi hidrasi semakin cepat. Artinya apa? Apabila semakin cepat reaksi hidrasi, maka kekuatan semen pun akan makin tinggi. Ini gambar grafiknya bisa dilihat semakin besar angka reaksi hidrasi, maka kekuatan pun semen akan meningkat dengan satuan megapascal. Ya, cukup sekian materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.